Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsir atas kehadiran Bapak Ibu dan sahabat semuanya di majelis ngopi bareng IKADI, ngaji online pagi bersama IKADI DIY pada hari ini Kamis 27 Januari 2022 pukul 5.30 sampai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di room Zoom meeting ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, keluarga kita dan saudara-saudara kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara ngaji online pagi hari ini insya Allah nanti akan dibersamai oleh Ustadz Endri Nugraha Laksana atau yang sering kita kenal dengan Ustadz Abdullah Sunono. Beliau adalah Ketua PW IKADI DIY. Insya Allah pagi hari ini akan membawakan tema menjawab salah faham tentang Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika nanti Bapak Ibu memiliki pertanyaan, tanggapan, diskusi bisa disampaikan di kolom chat Zoom meeting ini. Silahkan Bapak Ibu nanti tuliskan pertanyaan, diskusi, tanggapan di kolom chat dan insya Allah nanti di akhir acara ini akan ada tanya jawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami dari IKADI DIY tetap senantiasa membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu semuanya untuk keberlanjutan dakwah IKADI DIY, khususnya dakwah media IKADI DIY. Donasi bisa melalui link ikadidiy.com/donasi dakwah atau langsung bisa transfer ke BSI 778888583 atas nama LWI IKADI DIY. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah acara akan segera kita mulai. Monggo Bapak Ibu kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk bisa menerima ilmu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini menjadikan jalan bagi kita untuk dimudahkan Allah Subhanahu wa taala menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kepada Ustadz Endri Nugraha Laksana, kami persilahkan untuk memulai kajian pada pagi hari ini. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati para hadirin yang hadir pada forum ngopi bareng IKADI pagi hari ini, para ustadz asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, barokah, kesehatan, rezeki yang semuanya halal dan berkah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Wahbah Az-Zuhaili itu mengutip dari Ibnu Jarir At-Tabari yang diriwayatkan dari Ikrimah, itu menyebutkan bahwa ada tokoh-tokoh Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam, Sa'labah Ibnu Yamin, Asad bin Ka'ab, Usaid bin Ka'ab, Sa'id bin Amr,
dan Qais bin Zaid, ya. Mereka semua adalah para pemuka Yahudi. Mereka menghadap kepada Rasulullah SAW dan sebenarnya keinginan mereka mulia, yaitu ingin masuk Islam. Tetapi mereka memiliki dua permintaan kepada Rasulullah SAW yang mereka sampaikan, ya Rasulullah, yaumus sabti yaumun nu'azzimuhu fada'na falnasabat fihi. Ai da'na nattakhidhu yaumas sabti 'idan. Yaitu mereka meminta kepada Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya hari Sabtu itu adalah hari yang kami muliakan. Maka berilah kami kebebasan untuk tetap melakukan ritual Sabat, atau dalam keterangan lain tetap menjadikan Sabtu itu sebagai hari yang hari mulia. Yang kedua, permintaan dari orang-orang Yahudi itu adalah wa inna taurata kitabullah da'na falnakum bihal lail, ya. Sesungguhnya kitab Taurat itu, Taurat itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana jika kami orang-orang Yahudi itu tetap menjalankan atau membaca kitab Taurat di malam hari? Itulah dua permintaan orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi ketika mereka ingin masuk ke dalam Islam. Maka bukan Rasulullah SAW yang menjawab permintaan orang-orang Yahudi, tetapi langsung Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan ayat ke-208 surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Janganlah kalian menuruti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Di dalam ayat ini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Tentunya kata-kata iman menjadi kuncinya, yaitu mereka yang sudah beriman atau mereka yang ingin beriman. Seperti orang-orang Yahudi itu, mereka punya keinginan untuk beriman, yaitu masuk ke dalam ajaran Islam. Itu yang dipanggil. Sehingga orang-orang yang dipanggil ini mestinya ingin mendengarkan kelanjutan dari ayat ini. Karena ayat ini kemudian pertama berisi perintah, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Memang di sini memakai kata udkhulu fis-silmi. Ya, masuklah kalian ke dalam as-silmi atau as-silmu. Kata-kata as-silmu itu kalau menurut Ibnu Jarir At-Tabari, juga menurut Mujahid, Qatadah, Ibnu Abbas, As-Suddi, Ibnu Zaid, dan Ad-Dohak, maka itu as-silmu artinya adalah al-Islam. Ya, sehingga kata-kata udkhulu fis-silmi maknanya adalah udkhulu fil Islam. Ya. Demikian pula menurut Al-Qurtubi, As-Samarkandi, dan Wahbah Az-Zuhaili bahwa as-silmu itu adalah al-Islam. Sehingga udkhulu fis-silmi, maka masuklah, atau udkhulu fil Islam, masuklah kalian ke dalam Islam. Sementara kalau menurut Ar-Rubai bahwa as-silmu itu artinya adalah at-ta'ah. Nah, maka ayat ini adalah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman atau kepada orang yang mau beriman untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Kafah sendiri maknanya adalah jami, keseluruhannya. Jadi masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhannya. Ya. Kemudian ayat berikutnya dilanjutkan dengan larangan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, kata khutuwat adalah jamak dari khutwah, yaitu langkah atau langkah-langkah kalau khutuwat itu. Kalau Wahbah Az-Zuhaili mengartikan dengan turuk, yaitu jalan-jalan. Ya.
Dan menurut Al-Farra artinya adalah asar, yaitu jejak. Jadi kita dilarang, ya, wala itu larangan, tattabi'u khutuwati syaiton, mengikuti langkah-langkah setan. Jadi ayat ini memerintahkan kaum muslimin untuk masuk Islam secara kafah dan melarang mengikuti langkah-langkah setan. Sehingga tidak benar kalau ayat ini kemudian adalah kita disuruh masuk ke dalam perdamaian secara semuanya, karena dia nanti tidak apa eh, tidak seiring dengan ayat kelanjutannya, yaitu wala tattabi'u khutuwati syaiton. Kalau di depannya masuklah ke dalam perdamaian, ya wala tattabi'u khutuwati syaitonnya itu jadi berubah, ya. Karena ayat ini berisi perintah dan larangan yang sebenarnya perintah itu dikuatkan oleh larangan itu, dan larangan itu menguatkan perintah yang di depannya. Maka makna dari ayat ini adalah udkhulu fil Islam bikulliyatihi, ya, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhannya, fi jami'i ahkamihi wa syara'ihi, baik di dalam hukum-hukumnya maupun syariat-syariatnya. Fala ta'khudhu hukman wa tatruku hukman, ya, janganlah kalian itu mengambil satu hukum dan kemudian mengambil hukum yang lainnya, ya, mengambil satu hukum wa tatruku hukman dan meninggalkan hukum yang lainnya, ya. La ta'khudhu bis shalah wa tamna'uz zakat, ya, misalkan kita kemudian mengambil Islam dari sisi sholatnya tetapi menolak menunaikan zakat, nah itu tidak boleh, ya, karena fal Islam kullun, Islam itu adalah totalitas, la yatajazza, jadi bukanlah parsial. Nah ini yang dikenal dengan nama syumuliyatul Islam, ya, artinya integralitas ajaran Islam. Sehingga seorang muslim mestinya adalah menerima sepenuhnya apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi perintah dari Rasulullah SAW ya diterima sepenuhnya. Dan juga seorang muslim harus menolak apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang menjadi larangan dari Rasulullah SAW. Bahkan ketika seseorang mau masuk Islam harus sudah punya sikap mental, yaitu menerima apapun yang menjadi perintah Allah dan menerima apapun yang menjadi perintah Rasulullah SAW. Itu harus sikap mentalnya seperti itu. Karena ayat ini berkenaan dengan orang Yahudi tadi yang mau masuk Islam tapi masih menawar kompensasi, yaitu tetap memuliakan hari Sabtu atau melaksanakan ritual Sabat, atau tetap menjalankan atau membaca kitab Taurat di malam hari. Nah ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, lah kalau mau masuk Islam, terima semuanya dari Islam itu, tidak kemudian kita menerima yang kita suka, kemudian menolak yang kita tidak suka. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz, ya, ulama dari Suriah, mengatakan bahwa ayat ini bermakna, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam dengan sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Atau masuklah Islam, kerjakan seluruh hukum-hukumnya, jangan berbuat munafik, waspadalah terhadap bisikan syaitan, dan jangan taati apa yang setan perintahkan kepada kalian. Kenapa? Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata buat kalian. Nah, maka seorang muslim tidak bisa kemudian menerima sebagai sebagian dari ayat Allah Subhanahu wa taala, menolak sebagian ayat yang lainnya. Kalau mau masuk Islam, maka terimalah semua ajarannya, yang kita suka ajaran itu atau yang kita itu benci, nggak suka. Ya, karena ada ajaran-ajaran yang kita itu suka, ada juga yang kita nggak suka ajaran Islam itu. Ya, ada juga
kita harus menerima ya ajaran Islam yang itu terasa ringan buat kita atau terasa berat buat kita. Jadi bukan yang ringan-ringan saja atau kemudian milih yang berat-berat saja, tidak. Ini subjektif ya, karena yang kita rasakan, ya kita harus terima. Yang kita rasakan ringan, ya kita terima. Yang kita rasakan berat, ya kita terima. Juga bisa jadi ajaran Islam itu ada yang kita anggap trendy, ya, mengikuti perkembangan zaman, ya milenial. Tetapi juga ada yang kita anggap itu kolot, ya tertinggal, yang dan lain-lain. Nah itu kita harus menerima semuanya, ya tidak kemudian menerima sebagian, menolak sebagian. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 150 itu menyebut kafir orang yang beriman pada sebagian, percaya atau menerima sebagian dari perintah Allah dan menolak sebagian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufraqu bainallahi wa rusulih. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila." Yang artinya adalah innalladzina yakfuruna billahi wa rusulih. Yaitu sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang kafir, yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya, dan kemudian wa yuriduna ayyufarriqu bainallah wa rasul, dan kemudian bermaksud membeda-bedakan, memilah-milah ya keimanannya kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kami beriman kepada sebagian dari ajaran Islam dan kami mengingkari sebagian yang lainnya. Ya. Nah, sehingga tidak diperkenankan seorang muslim untuk menerima sebagian atau menolak sebagiannya. Nah, inilah Islam, syariatnya harus diterima semuanya. Misalkan bahwa Islam itu berasal dari Arab, ya. Nah, itu harus diterima. Ya, bahasa yang dipakai di dalam Islam, di dalam memahami ajaran-ajaran Islam itu adalah bahasa Arab. Ya, karena Al-Qur'an itu juga diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ya, dan sesungguhnya Al-Qur'an ini telah diturunkan oleh Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ya. Nazala bihir ruhul amin, ya, dia dibawa oleh ruhul amin yang dalam tafsir disebutkan malaikat Jibril ala qalbika, ya, ke dalam hatimu, yaitu Nabi Muhammad SAW, litakuna minal munzirin, agar kamu Muhammad menjadi salah seorang pemberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, ya, dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, jadi Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab. Maka aneh kalau kemudian orang menyatakan dirinya Islam tetapi benci dengan Arab, karena bahasa Al-Qur'an sendiri adalah bahasa Arab. Diturunkan di negeri Arab, yaitu di Makkah Al-Mukarramah, yang Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk negeri Makkah, kota Makkah Al-Mukarramah, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini Makkah negeri yang aman, ya. Jadi ini doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada negeri yang diberkahi, dan ini juga negeri yang dicintai sebaik-baik negeri, ya, dibandingkan negeri-negeri yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW itu telah bersabda, wallah, ya, demi Allah, la khairu ardillah, ya, ini adalah sebaik-baik bumi, ya, sebaik-baik buminya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, la khairu ardillahi wa ahabbu ardillah ilallah. Ini adalah sebaik-baik bumi dan sebaik-baik bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah.
Bahkan keutamaan sholat di kota Mekah yang disebut dengan Masjidil Haram, ya, jadi ada wilayahnya Masjidil Haram itu, sholat di Masjidil Haram di Mekah ada Masjidil Haram, sholatun fil Masjidil Haram, afdalu min mi'ati alfi sholatin fi masiwa. Yaitu sholat di Masjidil Haram itu lebih utama dibandingkan dengan sholat di tempat lain 100.000 ya perbandingannya. Nah, maka bagaimana bisa seorang muslim membenci Arab ya? Ini harus kita terima, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Apakah karena Arab Saudi sekarang dianggap terjadi pertikaian dan lain-lain, kemudian kita menolak Arab, ya maka itu tidak dibenarkan, ya bahasa Al-Quran, bahasa Arab, ya kota yang dimuliakan, kota di Arab, yaitu Makkah, Madinah, ya, dan juga Rasulullah SAW itu orang Arab. Ya, sekarang lagi muncul ya, Muhammad itu bukan orang Arab ya, karena keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang Nabi Ibrahim alaihissalam itu datang ke Makkah itu jadi sebagai pendatang Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya. Ya silahkan saja, tetapi saat itu di Mekah memang nggak ada orang kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ibu Hajar dan kemudian lahirlah bukan lahir ya, dan juga Nabi Ismail alaihissalam di sana. Dan itulah yang menurunkan Rasulullah SAW. Ya. Dan juga ajaran-ajaran Islam yang lainnya, apakah itu ajaran yang bagi ibu-ibu atau perempuan tidak disukai, yaitu poligami. Ya, walaupun poligami itu hukumnya boleh, bukan wajib, bukan sunnah, ya ibahah, boleh-boleh saja. Tetapi tidak boleh kemudian kita anti poligami karena itu adalah ajaran di dalam Islam. Demikian pula ajaran-ajaran yang lainnya, ya. Ajaran lainnya misalkan menutup aurat, ya. Kita harus menutup aurat atau ibadah ubudiyah yang wajib, sholat 5 waktu, ya puasa Ramadan, membayar zakat bagi mereka yang sudah mempunyai derajat seorang muzaki. Itu adalah apa yang diajarkan di dalam Islam, dan kita harus menerima semuanya itu, bahkan penerimaan kita itu dengan keyakinan bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik buat kita. Ya, yaitu husnuzonnya harus seperti itu. Ya, sehingga wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, apa yang kalian anggap itu sesuatu yang kalian nggak suka, bisa jadi itu baik buat kalian. Dan apa saja yang kita anggap kita itu suka, wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Bisa jadi itu buruk buat kalian. Ini tuh harus menjadi keyakinan seorang muslim bahwa perintah Allah itu insya Allah mesti baik buat kita. Karena apa? Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena memang Allah itu maha tahu. Allah yang maha tahu dibandingkan kita yang tidak tahu. Ya, kalau kita membenci syariat Islam, ajaran Islam, ya, maka kita harus menyadari bahwa itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membenci, ya kita berarti membenci sang pembuat syariat itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menerima sepenuhnya ajaran Islam dengan keyakinan pasti itu baik buat manusia. Ya, karena Allah Maha mengetahui apa yang terbaik buat manusia, buat makhluknya. Walaupun kemudian kita harus menerima semua ajaran Islam, tetapi tentu saja cara kita itu untuk menerapkan ajaran Islam mestinya ada caranya, yaitu dengan yamshi bil marahil, ya, secara bertahap, atau di dalam Islam ada at-tadrij fi syari', yaitu pemberlakuan syariat secara bertahap. Jadi ada tahapan-tahapan yang tidak bisa tiba-tiba, misalnya orang masuk Islam tiba-tiba dia harus menjalankan semua ajaran Islam, ya enggak ya. Langsung hari itu juga enggak, ya. Karena Hudzaifah ibnul Yaman pun ketika diutus oleh Rasulullah SAW, ya, beliau juga ada dua
hadis ya, yang ketika diutus oleh Rasulullah SAW, maka juga disebutkan untuk dakwah secara bertahap. Ajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, kemudian ajarkan mereka sholat, dan kemudian membayar zakat, dan seterusnya. Demikian pula dalam asar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal. Jadi sesungguhnya pertama kali yang turun ya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah surat-surat Al-Mufassal atau surat-surat pendek. Fiha dzikrul jannah wan nar. Di dalamnya menekankan ya keyakinan kaum muslimin tentang surga dan neraka, al-jannah wan nar. Membangun kerinduan seseorang untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat, meyakini adanya surga dan neraka. Mereka sangat bergembira, ya berlomba-lomba untuk masuk ke dalam surga, dan mereka takut atau menghindarkan diri dari neraka. Itu ayat-ayat al-mufassal, ayat-ayat pendek yang di dalamnya berisi al-jannah wan nar ya. Hatta idza saban nas ilal Islam. Ya, kemudian sampai manusia itu teguh ya memegang ajaran Islam, nazal al halal wal haram, maka diturunkanlah al halal wal haram. Ya, jadi ada proses yang berjalan ya di dalam ajaran Islam itu. Yang pertama zikrul jannah wan nar, tentang akidah, kemudian tentang syariat, ya diturunkannya al halal wal haram. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamr. Ya, seandainya yang pertama kali turun ya di dalam Islam itu bukan surat Al-Alaq 1 sampai 5, tetapi yang pertama kali turun itu adalah la tashrabul khamr. Janganlah kalian meminum khamr. Jadi jika pertama kali turun itu bukan surat Al-Alaq 1 sampai 5, tetapi la tashrabul khamr. Jangan kalian minum khamr. Maka digambarkan laqaluna la nada'ul khamr abadan. Maka digambarkan orang-orang Arab itu mereka akan menjawab perintah itu dengan kata-kata la nada'ul khamr abadan. Kami tidak akan meninggalkan khamr buat selama-lamanya. Walau nazala la taznu, seandainya yang pertama kali diturunkan di dalam Al-Quran itu adalah la taznu, janganlah kalian berbuat zina, maka laqalu, sungguh orang-orang Arab itu akan memberikan reaksi, yaitu la nada'u zina abadan. Kami tidak akan meninggalkan zina buat selama-lamanya. Ini dalam diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka dalam pemberlakuan syariat pun misalkan minuman keras, yaitu juga bertahap. Jadi tidak kemudian tiba-tiba. Ya, ini yang harus juga dipahami ketika seseorang masuk Islam, tidak kemudian tiba-tiba harus dibebani berbagai macam perintah syariat Allah SWT, tetapi dilakukan secara bertahap. 13 tahun Rasulullah SAW di kota Makkah Al-Mukarramah, tidak ada satupun ayat yang membicarakan tentang khamr. Barulah ketika hijrah ke Madinah, ayat khamr itu mulai turun, itu pun juga bertahap. Ya, mulai surat Al-Baqarah 219 yang menyebutkan bahwa di dalam khamr dan di dalam maisir itu fihi ma itsmun kabirun wa manafi'un linnas. Ya, di dalamnya ada dosa besarnya dan ada manfaatnya buat manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosanya keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, kemudian menyusul ayat berikutnya, yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-43, yang di sana sudah disebutkan
orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukar. Hai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, sampai kamu mengerti apa yang kalian omongkan. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, adzan saat itu ada kalimat ini, la taqrabus sholata wa antum sukar. Ya. Sampai kemudian final ya tentang pengharaman minuman keras dengan turunnya surat Al-Maidah, ya ayat yang 90, ayat yang ke-91. Nah, sehingga bertahap ya di dalam pemberlakuan syariat, atau ketika kita menjalankan Islam ya harus kita terima semuanya. Jangan malah kemudian mengolok-olok Arab, ya jangan kemudian mengolok-olok menutup aurat, ya jangan mengolok-olok syariat-syariat yang lain. Kita terima sepenuhnya, kemudian kita melakukan akselerasi untuk mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini bukan bermakna sebagai pembenaran ya kita tidak menjalankan syariat Islam ya. Tapi memang begitulah ya, kita secara akidah, secara keyakinan harus menerima semua syariat itu, tidak menolak, bahkan dengan keyakinan bahwa insya Allah itu adalah yang terbaik yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Ketika ayat tentang khamar itu turun, pengharamannya, itu sahabat-sahabat yang gugur dalam perang Badar dan perang Uhud itu beberapa adalah sahabat yang masih minum minuman keras. Ya, belum berhenti minuman keras, tapi mereka sudah gugur sebagai syuhada. Ketika para sahabat menanyakan gimana dengan rekan-rekan kita yang sudah wafat ya, dalam keadaan masih minum minuman keras, ya Rasulullah SAW kemudian menyampaikan lau hurrima alaihim ya la tarakuhu kama taraktum. Ya, seandainya minuman keras itu diharamkan atas mereka, maksudnya seandainya mereka masih hidup dan hari ini mereka mendengarkan ayat pengharaman minuman keras, maka la tarakuhu kama taraktum. Pasti mereka akan meninggalkan minuman keras seperti kalian meninggalkannya. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi karena memang ada proses ya, proses yang berjalan. Sedangkan kaidah fikih itu menyebutkan ma la yudrak kulluhu la yudrak kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Ya, yang ajaran Islam yang demikian luas seluruhnya, kita melihat kemudian kita menjadi gamang, apakah saya bisa menjalankannya semuanya langsung sekaligus? Karena nggak bisa, saya tinggalkan saja. Ya, daripada saya nggak bisa. Bukan begitu. Apa-apa yang kita belum mampu melakukannya semuanya ya secara sempurna, maka jangan ditinggalkan semuanya. Yaitu kita melakukan secara bertahap, kita melakukan akselerasi dalam diri kita untuk menjalankan syariat Islam. Nah, di dalam Islam sendiri kemudian ada ajaran yang sifatnya individual, tetapi juga ada sifatnya sistemik. Ya. Sistemnya sifatnya bernegara. Nah, semua itu tentu saja kita ingin bahwa semuanya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi syariat Islam, ya. Tetapi tentunya proses itu pun juga ada proses ketika kita hidup berbangsa bernegara menerapkan ajaran Islam. Ada ungkapan yang berbunyi kama takunu yuwalla alaikum. Seperti apa kalian, maka kalian akan dipimpin oleh orang seperti itu. Jadi ini seperti cermin ya, seorang pemimpin itu adalah cermin bagaimana keadaan rakyatnya, dan rakyat itu nanti akan merupakan representasi munculnya sang pemimpin. Jadi apa kondisi pemimpin kita saat ini? Ya sebenarnya begitulah kondisi masyarakat kita, kurang lebih seperti itu. Ya. Maka mestinya juga kita tidak bisa kemudian ketika tidak setuju dengan kebijakan pemimpin, kita melakukan kudeta.
Karena di dalam ijma ahlus sunnah wal jamaah, maka tidak diperbolehkan adanya kudeta, revolusi berdarah yang menumpahkan menggulingkan kepemimpinan yang resmi. Tetapi yang kita lakukan mestinya adalah dengan metode pertama adalah at-ta'biyah al-ufuqiyah, yaitu mobilitas horizontal. Atau mungkin bahasa lainnya legal culture movement, yaitu kita mendidik masyarakat, kalau dalam bahasa lain adalah pendidikan politik kepada masyarakat atau berdakwah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mempunyai paradigma yang standar tentang ajaran Islam. Jangan sampai yang menyebar di masyarakat itu adalah Islamofobia, ya, ketakutan-ketakutan terhadap Islam, malah tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap ajaran Islam, ya, atau mereka malah menyukai hal-hal yang merusak dirinya sendiri karena tidak mengerti tentang ajaran Islam. Nah, ini yang kita dakwahkan kepada mereka secara kultural, ya, sehingga paradigma masyarakat berubah. Kalau bisa malah tradisi mereka itu berubah sesuai dengan ajaran Islam, atau adat, ya, kebiasaan mereka itu juga berubah, ya, dan itu menjadi mewarnai kehidupan masyarakat. Yang kedua tentunya adalah at-ta'biyah al-amudiyah, yaitu mobilitas vertikal atau legal structure movement, yaitu dakwah secara struktural. Mau nggak mau bahwa apa yang ada dalam sekeliling kita itu tentu saja pertama ada regulasi atau aturan-aturan yang mengatur kita. Kita berlalu lintas, ada yang mengatur kita, ya. Kita kemudian melakukan kegiatan ekonomi, ada aturan yang mengatur kita. Nah, makanya kaum muslimin juga harus aktif, ya, di dalam lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, ya, kemudian yudikatif dengan seluruh keadaannya. Bahkan juga kerjasama dengan aparat, ya, pemerintah, ya. Kenapa? Ya, supaya mereka nggak punya Islamofobia, ya. Ketika mereka ngomong dengan bahasa Inggris, ya, mereka menganggap keren, ya, bagus. Tapi ketika bahasa Arab, ya, dianggap itu bahasa teroris. Nah, kan aneh, padahal serapan bahasa Indonesia dari bahasa Arab itu begitu banyaknya, ya. Ijazah dianggap terlalu ke Arab-Araban, diganti surat tanda tamat belajar. Lah, itu semuanya juga serapan dari bahasa Arab. Surat itu ya serapan dari bahasa Arab, ya, tamat itu juga serapan dari bahasa Arab, ya. Jadi ya malah tambah dua, yang tadinya satu ijazah sekarang surat tanda tamat belajar, ya, dulu waktu SMA itu ya malah dua. Jadi jangan sampai orang punya jangan sampai aturan-aturan di negeri kita juga terwarnai oleh pemikiran Islamofobia, ya. Makanya kita juga harus aktif, ya, menjelaskan. Seperti di Amerika kemudian ada RUU tentang larangan untuk Islamofobia. Nah, itu karena ada anggota legislatif yang ada di sana sehingga dia bisa membuat rancangan undang-undang, ya. Nah, dua cara ini mestinya cara yang terbaik ketika berbicara di struktural, ya, pakai bahasa struktural, misalkan dengan naskah akademis, ya, dengan perdebatan di parlemen, ya, dan segala macamnya, ya, sampai tingkat yang terendah misalkan di RT RW, ya. Nah, itu adalah dakwah struktural, ya, legal formal. Ya, sedangkan dakwah kepada masyarakat adalah secara kultural, pendekatan kultural, seni, ya, budaya, ya, gerakan sosial kemasyarakatan. Nah, dengan cara itulah mestinya Islam itu bermuayasah, ya, berinteraksi dengan masyarakat, menjadi kebiasaan bagi masyarakat, tradisi masyarakat, dan kemudian diformulakan menjadi regulasi yang wajar-wajar aja, seperti undang-undang tentang pernikahan, gitu kan, undang tentang kompilasi hukum Islam, ya, tentang haji, ya, tentang bank syariat, ya, tentang wakaf. Nah, itu kan hukum-hukum yang sebenarnya itu akselerasi atau diambil dari hukum-hukum Islam, ya, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Maka ada
seorang ulama, ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid itu mengutip ya sebuah ungkapan yang mengatakan aqimu daulatal Islam fi anfusikum takum lakum fi ardikum. Ya, tegakkan daulah Islam pada diri kalian, pada jiwa kalian, maka dia akan tegak ya di bumi kalian. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada sebuah ayat yang bisa dipahami dengan benar, tapi ada yang memahami salah, apalagi belakangan ini. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 245, ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan." Ya. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikan pinjaman itu dengan melipat gandakan lebih banyak. Ya, jadi man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan. Barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka ya qardul hasan ini ya. Maka Allah akan mengganti ya dengan melipat gandakannya. Ya. Itu ada pemahaman yang benar, ada pemahaman yang enggak. Bagi orang muslim sebenarnya memahami ayat ini kan sederhana. Kita diminta memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggantinya. Ya. Emang ini hutang piutang atau bank? Enggak. Pemahaman yang benar itu sahabat Abu Dahdah ketika mendengar ayat ini, maka beliau menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, benarkah Allah meminta pinjaman kepada kami, padahal Allah tidak membutuhkannya? Ini pemahaman yang benar kayak gitu. Benar nggak Allah meminta pinjaman dari kami, padahal Allah nggak membutuhkannya? Jadi Allah tuh nggak butuh ya. Allah maha kaya. Ya. Justru kita yang kemudian membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dengan istilah memberi pinjaman pada Allah. Maka Rasul menjawab benar. Ya. Dengan pinjaman itulah Allah berkehendak memasukkan kalian ke dalam surganya. Jadi dengan memberikan pinjaman pada Allah itu maksudnya itulah sarana supaya seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Abu Dahdah kemudian mengatakan lagi, bila aku meminjami Allah Subhanahu wa taala, akankah itu menjaminku dan anak perempuanku ya masuk surga bersama aku? Rasul dengan tegas menjawab, iya. Ya. Bila demikian, kata Abu Dahdah, ulurkan tanganmu padaku. Kata Abu Dahdah pada Rasulullah SAW, Rasul mengulurkan tangannya yang mulia, bersalaman dengan Abu Dahdah. Ya. Dalam kondisi demikian tuh sahabat Ansor itu, Abu Dahdah itu mengatakan, aku memiliki 2 kebun kurma. Yang satu ada di bawah dan satunya lagi ada di atas. Demi Allah, kini aku tidak lagi memiliki keduanya, karena keduanya aku jadikan pinjaman untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keyakinan sahabat terhadap surga luar biasa ya. Ketika diberitahu nanti dapat surga dengan pemberi pinjaman pada Allah Subhanahu wa taala, prakteknya seperti itu. Ya. Jadi dia memberikan 2 kebun kurmanya, walaupun Rasulullah SAW jadikan yang satu untuk Allah, biarkan satunya lagi menjadi penghidupan keluargamu. Ya gitu, jadi Rasulullah SAW lebih proporsional. Ya, maka Abu Dahdah mengatakan kebun kurma yang terbaik itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberikan pinjaman yang terbaik, prakteknya gitu. Ya di dalamnya ada 600 pohon kurma. Ya. Maka Rasulullah SAW ya kalau gitu Allah akan menjamin surga, membalasmu dengan surga. Maka Abu Dahdah pulang ketemu dengan istrinya lagi bersama putrinya di kebun kurma. Dia kemudian ceritakan kepada istrinya bahwa Rasul menjamin surga dengan memberi pinjaman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, istriku, keluarlah engkau dari kebun ini. Kebun ini telah aku pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang istrinya pun juga semoga beruntung jual belimu. Ya Allah, semoga Allah melimpahkan kebaikan buat kamu. Tapi bagi orang yang Islamofobia, orang yang mempunyai pikiran sesat, memahami ini juga sesat. Dia akan mengatakan
seolah-olah benar Allah Maha Kaya, nggak perlu dipinjami. Ya, emang kamu bisa minjamin Allah. Nah, itu kan. Nah, itu pemahaman orang-orang yang Islamofobia, sehingga kita mau sedekah dihalang-halangi dengan kalimat itu. Itu seperti zaman Rasulullah SAW yang bernama orang tokoh Yahudi namanya Finhas. Ya, Finhas itu ketika Abu Bakar ketemu dengan Finhas, dia mengatakan kita tidak butuh pada Allah, kata Finhas. Justru Allah yang butuh pada kita, ya, karena kami lebih kaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah minta pinjaman dari kita dan kita yang meminjamkannya. Bahkan Allah itu melarang kalian riba, tapi Allah riba pada kalian karena mengembalikan dengan lebih banyak lagi. Nah, itu Finhas itu yang kemudian oleh Abu Bakar As-Siddiq ditempeleng dengan keras, ya, Finhas itu. Nah, zaman sekarang orang mengatakan yang keliru-keliru gitu. Allah nggak butuh pertolongan kalian, ya. Allah Maha Kuasa. Ya benar juga, Allah Maha Kuasa. Itu kalau berbicara zat Allah, Allah Maha Kuasa. Tapi kalau berbicara kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya. Ini ayatnya berbunyi seperti itu. Jadi kalau orang mengatakan Allah nggak butuh pertolongan, ngapain kamu tolong? Nah, Allah aja yang mengatakan. Allah berfirman, kalau kalian menolong Allah, dalam tafsirnya disebutkan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menolong kamu. Ya. Sebagai wasilah Allah ke menolong kita, kita menolong agama Allah, menolong Rasulnya. Nah, gitu. Ya. Jadi jangan dibolak-balik, wewenang Allah diberikan pada manusia. Jadi kalau Allah sih nggak butuh kita, emang iya. Tapi Allah memberikan wasilah supaya kita itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya dalam ayat lain juga nahnu ansarullah, kami adalah penolong Allah, ya, surat As-Saff itu, ya. Dan ada sebuah lembaga yang juga memakai slogan ini, ya, dengan slogan nahnu ansarullah, kami adalah penolong Allah Subhanahu wa taala. Jadi logika ini kurang tepat. Kok sudah jam 6 lebih 24, ya. Dan yang terakhir adalah kalau kita tidak tahu, kita itu belum mencapai derajat seorang mufti, maka janganlah mengeluarkan fatwa. Walikulli muslim lam yablugh darajatan nazar fi adillatil ahkamil far'iyah. Dari setiap muslim yang belum mencapai kemampuan telaah terhadap dalil-dalil hukum furu', ya, maka ayat tabi'a ilal imam min a'immatid-din, maka cukuplah dia itu mengutip saja, mengikuti para pemimpin agama. Jadi jangan kita kemudian mengeluarkan fatwa kita sendiri padahal kita nggak ngerti, ya. Nah, peristiwa COVID kemarin begitu luar biasa, ya. Semua orang memberikan fatwa, ya. Kalau kita nggak ngerti, kita bertanya kepada seseorang yang memiliki dua hal, yaitu kapasitas ilmu dan kapasitas moral. Kalau kapasitas ilmu saja, maka dia bisa menipu. Kalau kapasitas moral saja, ya dia nggak dong, ya nggak tahu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza wusital amru ila ghairi ahlihi fangtadhiris sa'ah." Kalau persoalan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Kalau para ahli ilmu itu berbeda pendapat, maka kita ikuti yang mayoritas. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan, "Inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin." Sesungguhnya umatku nggak akan bersatu dalam kesesatan. Fa'idza ra'aitumul ikhtilafa fa'alaikum bisawatil a'dzam. Kalau kalian melihat ada perbedaan pendapat, maka ikutilah sawadul a'dzam, yaitu mayoritas atau jumhur ulama. Kalau di Indonesia tentunya representasinya adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia, atau Majelis Tarjih Muhammadiyah, atau Bahsul Masailnya Nahdlatul Ulama. Nah, itu jumhur, ya. Kita ikuti itu, bukan person-person, ya. Nah, karena waktu yang sangat terbatas, moga-moga sedikit ini bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita bersikap dengan benar, ya, menghindarkan salah paham terhadap ajaran Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syukron jazakallah khair Ustadz Endri Nugraha Laksana yang telah menyampaikan paparan materi pada pagi hari ini. Sebelum acara kita akhiri, Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan di chat. Saya bacakan yang pertama dari Pak Andri Trikuncoro. Izin bertanya, apakah kita dianjurkan untuk mencari titik temu Islam dengan ideologi yang sedang populer agar Islam bisa lebih diterima masyarakat? Ustaz. Oke, terima kasih Pak Andri. Tentu saja pernyataan ini ada benarnya, tapi juga nggak benarnya ya. Maksudnya gini, di dalam urusan akidah dan ibadah, tentunya ini tidak bisa kemudian ini ada sinkretisme, nggak bisa ya. Masalah akidah itu kita nu'minu biha ya kama ja'at atau kama waradat ya min ghairi tahwilin wala ta'tilin wala ta'wilin ya. Jadi kita itu dalam masalah akidah hanya mengikuti saja apa yang telah disampaikan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya tanpa kemudian kita mentakwil ya mencari padanannya atau menolak. Itu akidah. Dan akidah ini ya, sebuah aksioma yang harus diterima dan nggak bisa kemudian dilakukan sinkretisme, nggak bisa. Ya Allah itu ahad, ya udah Allah itu ahad yang itu diwakili dengan la ilaha illallah ya. Itu masalah akidah. Nggak bisa kemudian kita mengambil akidah atau ideologi lain yang nggak bisa ya. Ya. Kemudian masalah ibadah juga seperti itu. Ibadah itu al-aslu fil ibadah al-butlan hatta yaquma dalilun ala tahrim. Ya, alal amr, ya maaf ya. Jadi hukum dari ibadah itu adalah kita bertanya ada perintahnya enggak. Kalau enggak ada perintahnya ya kita enggak boleh melakukannya. Ya. Jadi dua-duanya itu tidak boleh kemudian digabung dengan hal lain dilakukan sinkretisme. Ya, misalkan kaum muslimin kemudian membaca sholawat di tempat ibadah orang lain, ya mestinya orang yang punya agama lain itu harusnya tersinggung karena ibadahnya dicampur-campur dengan ibadah dari agama lainnya. Demikian pula dalam Islam mestinya nggak perlu ya untuk mencampur kayak gitu. Itu tetap ya itu namanya as-sawabit. Tetapi ada hal-hal yang mutaghayyirat yaitu masalah hubungan manusia sesama manusia. Nah, ini yang harus kita teliti lebih dalam ya. Misalkan pergantian para khalifah itu kan berbeda-beda walaupun kemudian ditulis dalam Ahkam Sultaniyah itu mempunyai mempunyai rumus yang hampir sama, tetapi prakteknya kan masing-masing agak berbeda. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ketika itu menjadi khalifah ya setelah terjadi perdebatan dengan orang-orang Ansor ya. Sedangkan Umar Ibn Khattab itu ya seperti putra mahkota yang ditawarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan Utsman bin Affan yaitu ada tim formatur 6 orang yang generasi Asabiqun al-Awwalun. Sedangkan Sayyidina Ali itu dipilih langsung oleh para sahabat ya. Nah, sehingga di situ masuk di dalam bab yang perlu dibicarakan ya. Ini adalah masalah muamalah karena kaidah dalam muamalah adalah al-aslu fil muamalah as-sihah ya. Boleh-boleh saja hatta yaquma dalilun alal amr kecuali yang dilarang ya. Nah, disinilah tempat kita itu melakukan akselerasi dengan agama lain, dengan kelompok lain, ya kan? Misalkan kita di rumah kita ya ada kerja bakti ya kerja bakti bersama, ya kalau ada hajatan ya kita kerjakan bersama, ya. Nah, tempatnya harus benar. Tapi untuk akidah dan muamalah nggak bisa ada sinkretisme, nggak bisa. Itu sudah menjadi sebuah keyakinan. Apalagi akidah itu ya hitam putih, ya pilihannya hanya mukmin atau kafir, nggak ada pilihan yang lain. Tengah-tengah berarti munafik yang itu nerakanya lebih dalam daripada orang-orang kafir. Demikian ya. Ustaz, jazakallah Ustaz. Lanjut Ustaz. Bapak Muhan Ustaz.
Ustadz, saat ini banyak pernyataan dan paradigma dari tokoh-tokoh nasional, dari para cendekiawan aktivis dakwah, yang menganggap bahwa setiap yang bicara tegaknya syariat Islam, Piagam Jakarta, Khalifah atau khilafah itu sebagai gerakan radikal, teroris, atau gerakan yang menggunakan label Islam untuk kepentingan politik golongan tertentu. Tanggapannya, Ustaz? Ya, terima kasih. Jadi memang itulah masyarakat yang mengalami Islamofobia, yang mereka sudah kemudian menghakimi setiap hal yang itu dianggap mereka itu takut, misalkan Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta itu adalah hadiah umat Islam kepada bangsa Indonesia dengan menghilangkan 7 kata itu, yaitu Piagam Jakarta, dan itu fakta sejarah, ya, fakta sejarah yang nggak bisa dirubah-rubah, ya. Kemudian kata-kata tegakkan syariat Islam itu menjadi Islamofobia, seolah-olah Islam itu momok, kemudian menjadikan kehancuran sebuah negeri, ya kan. Nah, padahal tegaknya syariat Islam itu sudah ada di Indonesia ini. Misalkan seperti tadi ya saya sebutkan ya, sejak tahun 74 itu sudah ada undang-undang tentang pernikahan, perkawinan. Itu undang-undang yang diambil dari syariat Islam. Yang membuat adalah tokoh-tokoh Islam, para ulama. Ada lagi kemudian aturan-aturan yang lain, misalkan tentang ibadah haji, ya, kemudian tentang syariat Islam, bank syariat, ya, tentang wakaf, ya, yang lain-lain itu diambil dari syariat Islam, dan itu tidak membuat goncang negeri ini. Dulu ketika saya SMA itu nggak boleh orang perempuan pakai jilbab di sekolah, katanya itu ekstremis dan macam-macam. Nah, sekarang semua pakai jilbab, termasuk polwan, ya, kemudian kowat itu juga pakai jilbab, nggak ada apa-apa, negeri ini juga nggak masalah. Itu saat itu hanya dihembuskan oleh orang-orang yang Islamofobia, seolah-olah orang kalau pakai jilbab akan menghancurkan negeri ini jadi porak-poranda itu. Nah, sehingga yang penting sekarang bagi kita seperti tadi yang melakukan pendidikan politik, ya, melakukan dakwah kepada masyarakat supaya tidak termakan oleh Islamofobia. Bahkan nanti kita bisa juga ketika melalui gerakan struktural, ya, kita membuktikan misalkan pelarangan minuman keras. Itu adalah syariat Islam. Apakah minuman keras itu membangun negeri ini? Itu menghancurkan negeri ini. Walaupun sebagian mengatakan itu adalah membantu keuangan negeri ini, ya. Coba dihitung antara membantu keuangan dengan kerusakannya, itu lebih besar mana? Itu syariat Islam, namanya larangan minuman keras. Itu syariat Islam. Ketika kita memberi perhatian kepada masyarakat miskin dan kemudian memberikan jaminan penghidupan buat mereka, itulah syariat Islam. Itu syariat Islam. Lah kok malah takut, ya? Itu ajaran Islam untuk memberikan jaminan kepada orang-orang yang tidak mampu supaya mereka itu bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Itu ajaran Islam. Oleh karena itu, kalau masyarakat masih trauma dengan istilah-istilah ini karena adanya gerakan-gerakan Islamofobia, ya kita memakai bahasa lain, ya, supaya tidak kemudian kita ditolak ucapan kita hanya karena di awal kita sudah mengatakan hal-hal yang dianggap serem. Ya, syariat Islam, Piagam Jakarta, khilafah, ya kita pakai istilah lain, ya, yang itu lebih bersahabat dan mereka bisa menerima, ya, apa yang kita sampaikan, karena bisa jadi mereka nggak tahu, ya, bisa jadi memang beberapa orang memusuhi Islam atau menggalakkan gerakan Islamofobia ini. Demikian Pak Muhan. Terima kasih, Ustaz. Terakhir, Ustaz, ya, satu lagi insyaallah. Mohon maaf ini para peserta, kita bacakan 3 saja. Pak Umar Kajen, materi yang sangat bagus dan disampaikan dengan cara yang luar biasa. Oh, yang bawahnya, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana cara menghadapi perang informasi, perang isu seperti yang sekarang terjadi? Sekarang lagi rame isu radikalisme. Terima kasih, Ustaz. Ya, ini yang terakhir, Ustaz, sekaligus penutup nanti. Monggo. Ya, memang perangkat informasi sekarang dikuasai bukan orang Islam, ya. Secara
teknologi dan pembiayaan justru dari sana. Media besar, buzzer-buzzer itu banyak ya dari orang yang Islamofobia atau membenci Islam, dan mereka digaji dengan gaji yang besar. Nah, ketika kita memerangi ini seperti perang gerilya, perang gerilya itu nggak ada kalahnya, ya perang gerilya itu nggak ada kalahnya. Jadi ketika perang melawan negara besar, kekuatan besar, ya kita mengangkat senjata perang gerilya. Dan itu ternyata ambruk juga. Misalkan Afghanistan melawan Rusia, ya Rusia ambruk juga. Amerika Serikat melawan Vietnam, ambruk juga dengan perang-perang gerilya. Nah, kita lakukan perang gerilya, artinya masing-masing dari kita adalah orang yang mengangkat senjata. Tetapi yang perlu dipahami dalam perang informasi ini ya, hati-hati. Pertama, kita seringkali mengomentari tulisan-tulisan yang menyerang Islam. Semangat kita semangat untuk memerangi itu, tetapi ingat kalau di dalam dunia sosmed, ketika kita mengomentari tulisan orang-orang yang nggak jelas itu, berarti kita sudah nge-share itu, kita malah mempopulerkan. Nah, baiknya kalau ada tulisan-tulisan nggak jelas itu biarin aja, ya, jangan sampai malah dia populer, udah. Malah kita berperang di sosmed dengan kata-kata, ya akhirnya malah semakin populer orang itu, semakin banyak ya uang yang dia terima ya. Jadi nggak usah dikomentari ya. Kemudian yang kedua adalah kita sendiri kalau bisa membuat tulisan sendiri saja ya. Tetapi ingat tulisan yang kita buat itu jangan termakan oleh hoax ya. Karena kaum muslimin itu seringkali senang dengan berita-berita bombastis, provokatif ya, nah kayak gitu. Apalagi judulnya yang luar biasa, wah kita langsung percaya. Ya, kita membuat tulisan dengan sumber yang bisa dipercaya, narasumbernya siapa, tempatnya di mana, kapan kejadiannya, ya kan? Kemudian diambil dari mana. Nah, itu harus jelas ya. Kemudian jangan termakan hoax, jangan kemudian mencemarkan nama baik orang, dan jangan terjebak undang-undang ITE. Kita buat tulisan sendiri saja. Nah, kalau kita mau mengcounter nggak usah menyebutkan, ya ini tulisan si A di portal ini menyebutkan, nah ini malah kita promosi keburukan. Nah, maka cara menghadapi perang informasi ya seperti itu. Ya, masing-masing dari kaum muslimin mengangkat senjata untuk melawan. Tetapi melawan dengan benar, tidak mempopulerkan, kita membuat opini tersendiri dengan benar, tidak termakan hoax, pencemaran nama baik, atau undang-undang ITE. Nah, dari situlah peperangan itu dimulai, insya Allah kita itu akan menang ya insya Allah, karena tidak ada orang yang menang melawan perang gerilya. Perang gerilya itu kan perang yang karena mencintai sesuatu, misalnya mencintai agamanya, mencintai negerinya. Nah, ini kita cinta, sehingga kecintaan itu tidak membutuhkan biaya. Kalau perang yang mereka bawa adalah perang yang berbiaya besar, tunggu aja kalau biayanya habis, ya perang mereka akan selesai. Ya. Nah, yang kedua adalah kita ajak rekan-rekan kita untuk melakukan hal yang sama, ya, namanya perang gerilya. Tidak akan pernah mati perang gerilya, termasuk perang gerilya di udara. Demikian ya. Ya Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah. Dan mohon maaf para peserta, sementara pertanyaan kita cukupkan 3 saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian seluruh rangkaian acara ngopi bareng EKD hari ini Kamis 27 Januari 2022 telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan banyak manfaat, banyak ilmu yang kita peroleh dari acara kajian kita pada pagi hari ini. Yang terakhir tadi Ustadz berpesan kecintaan tanpa biaya, maka kita perang gerilya di media sosial dengan penuh kecintaan. Salah satu bagian dari gerilya kita, mungkin teman-teman nanti bisa nge-share informasi ini atau nge-share acara kajian ngopi ini ke seluruh saudara, kerabat, handetolan yang belum mengikuti acara kajian kita ini. Insya Allah nanti Jumat malam akan di-upload di YouTube, dan monggo nanti bisa di-share kembali kepada seluruh saudara kita, kerabat kita, supaya mendapatkan informasi yang bagus berkaitan dengan Islam, sehingga ini menjadi senjata kita untuk bergerilya tadi ya, untuk bergerilya
melawan media-media atau informasi yang tidak pas tentang Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang kami sampaikan. Demikian acara ngopi bareng IKADI pada hari ini. Banyak kesalahan, banyak kekurangan. Kami tim dari IKADI DIY mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap kami mohon dukungan Bapak Ibu semuanya dengan senantiasa mengikuti acara kajian ngopi bareng IKADI ini dan juga menyampaikan informasi ini kepada para saudara kita, kerabat kita, handetolan kita untuk bisa mengikuti acara yang sama. Juga kami membutuhkan dukungan untuk program dakwah IKADI dengan berdonasi di link ikadidy.com/donasi dakwah atau langsung ke transfer ke BSI 778888583 atas nama LWI IKADI DIY. Demikian, mohon maaf banyak kekurangan, kita cukupkan acara pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.